bermegah di dalam namamu. Ku datang sujud di kakimu, terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Hatiku rindukan kasih-Mu, jiwaku hauskan hadir-Mu. Engkau jamah
nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali menyambut Bapak Ibu Saudara di ibadah Super Sunday Online pada pagi hari ini. Saya juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Super Sunday Online IFGF Solo. Ada beberapa informasi dalam minggu ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube IFGF Solo dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian untuk ibadah Super Sunday Online minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita akan bersama-sama untuk mengadakan perjamuan kudus. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti tawar maupun roti kering untuk pengganti hosti dan sirup maupun teh untuk pengganti anggur. Kemudian di bulan Juni kita juga akan membuka kembali Discipleship Journey Class Online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, pendaftaran akan dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Juni 2020. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Pendeta Muda Daniel Sriono di nomor yang ada di bawah sini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, karena saya percaya berkat hari ini akan berguna untuk seminggu ke depan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay healthy, happy Sunday! Shalom jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan saat ini, mari kita pujikan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Katakan, ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku bersandar pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Katakan masa depanku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang untukku dan jalanku. Katakan kau damai Tuhan, kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah aku, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata dalam hidupku. Masa depan, masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang untukku bagi jalanku. Lebih mengatakan,
Mari serukan sama-sama. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama saat ini. Tak pernah ragu, sejak cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri masa depanku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup. Katakan lagi. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu. Ku tak pernah ragu, sejak cahaya menerangi jiwaku. Sebab Kau Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Lagi Kaulah alasanku hidup. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar, betapa besar Kau Yesus.
nafasku ada dalam tanganmu. Mari sembah Yesus saat ini, naikkan pujian, naikkan syukur. Sebab Kau alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, Tuhan. Kau ajaib Tuhan, dan ku sembah Kau. Hanya Kau yang layak disembah. Bersama Tuhan, bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Engkau. Perbuatanmu, haleluya. Mari katakan lebih lagi. Kau alasanku hidup, Kau alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar, betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Sekali katakan, Kaulah alasanku hidup, Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru, benar Tuhan. Masa depanku ada dalam tanganmu. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya berdoa kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa pada hari-hari ini. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, saya ingin mengajak kita ambil waktu berdoa. Biarlah Allah Roh Kudus akan memimpin kita, memberi hikmat sehingga setiap firman yang kita dengarkan akan menjadi rema dan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini
untuk setiap pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, juga berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama jemaat Tuhan beribadah secara online. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami diberkati, bertumbuh dalam iman, dikuatkan, dan boleh mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, saya akan bawakan dengan topik living faith, ya, atau iman yang hidup. Ya, living faith atau iman yang hidup. Sebelumnya saya akan bacakan dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak baik-baik, bisa membuka Alkitab masing-masing. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Yang berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama adalah NATO. Ya. NATO apa itu? Not action, talk only. Ya. Jadi tidak ada action, tidak ada kerja apa-apa, tidak ada karya apa-apa, bisanya cuma ngomong. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kita sering dengar istilah jarkoni. Gajah diblangkoni. Iso ujar, ora iso nglakoni. Ya, jadi cuma bisa ngomong doang, Saudara, ya. Nah, kalau istilah lain, coba kita akan lihat istilah lain. Istilah lainnya adalah omdo. Nah, apa itu omdo? Omong doang, ya. Bisanya cuma omong, tidak bisa apa-apa, Saudara. Nah,
Kalau cuma ngomong, burung beo juga bisa, gitu ya. Burung beo bisa menirukan manusia ngomong, gitu kan. Tapi bisanya ngomong, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang lebih menggelikan lagi nih bagi anak-anak muda, gitu ya, adalah kata-kata cinta gombal romantis. Iya. Nah, di sini banyak anak muda ya. Ya. Nah, ini contohnya nih. Kamu suka permen karet ya? Kok tahu? Karena kau telah mengunyah-ngunyah hatiku. Ye ye. Ya. Ya. Nah, ini di kalangan anak muda banyak gini, saudara, yang ngegombal. Saudara tahu kan, gombal itu baju atau kain yang sudah tidak kepake, gitu ya, sudah tidak berguna. Istilahnya cuma ngomong doang, tidak ada gunanya. Ya, selain mungkin bikin lucu-lucu. Mau tahu yang lain? Coba, ini pertanyaan nih kan, ini masa-masa liburan di rumah biasanya tidur atau makan, dan banyak yang suka ngemil. Pertanyaannya, ngemil apa yang paling enak? Ada yang bisa jawab? Ya, ngemilikin kamu sepenuhnya. Ye. Nah, kadang juga dibuat puisi nih. Jadi puisi yang tadinya punya norma-norma baku, sekarang jadi diisi dengan kata-kata gombal, gitu ya. Jalan mundur, nabrak tukang jamu. Aku ndak bisa tidur gara-gara ingat sama kamu. Iya. Nah, saudara, itu hanya ngomong doang. Seringkali setiap rayuan itu hanya memuaskan telinga. Tetapi kalau disuruh melakukan tidak bisa. Ya, oke, kita mau lebih serius lagi. Kembali kepada ayat bacaan kita. Dan saya akan bacakan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 22. Saya ulangi dari nats yang tadi kita baca. 2 ayat 21 sampai dengan 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama, kenapa Bapak Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Ya. Yang pertama, karena Abraham memiliki keintiman dengan Tuhan. Abraham memiliki keintiman dengan Tuhan, ya. Atau hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan yang sangat close, ya, tidak ada halangan, ya, bisa ketemu dengan Tuhan, bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Abraham punya keintiman yang luar biasa kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 23 berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, ini saudara, kita tahu beda antara teman dengan sahabat. Kita mungkin bisa mempunyai banyak teman. Ya. Gitu kenalan langsung jadi teman. Tapi tidak semua teman itu jadi sahabat. Sahabat adalah orang yang dekat, orang yang mengenal secara pribadi, orang yang bisa dipercaya, ya, orang yang bisa menjaga rahasia, itu sahabat. Nah, Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena dia memiliki keintiman dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, percaya atau iman dimulai dari mendengar dan mengenal Allah secara pribadi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, karena
semakin kita mendengar firman, semakin kita mengerti firman, kita semakin mengerti kehendak Allah, mengenal suara arah, dan boleh mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Abraham karena kedekatannya dengan Allah, dia bisa membedakan antara suara Tuhan, suara Allah, suara hatinya, maupun suara setan, suara iblis. Itu semua terjadi karena sebuah pengalaman. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mau mengalami intimasi atau keintiman hubungan dengan Allah, itu hanya bisa terjadi kalau setiap kita memiliki pengalaman terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Maka kita bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, mana keinginan daging atau keinginan pribadi kita, dan manakah pencobaan atau keinginan daripada si jahat. Nah, Abraham tahu semuanya ini, ya. Contohnya misalnya ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, saudara. Nah, sebelumnya saya amati Abraham mengalami banyak percakapan dengan Tuhan. Ya, mulai dari ketika dia disuruh keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dan seterusnya. Jadi Abraham bisa membedakan apakah itu suara Tuhan atau suara setan. Dan ketika Abraham mendengar bahwa dia disuruh untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran, dia tahu itu suara Tuhan, sehingga dia taat. Ya. Jadi saudara dan saya, mari kita bangun keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara dan saya, yuk miliki banyak kesempatan, banyak pengalaman, banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ambil lebih banyak waktu untuk berdoa secara pribadi, ambil lebih banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengambil bagian dalam penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Ya, karena Abraham percaya sekalipun mustahil. Nah, ini saudara, percaya kepada firman Tuhan sekalipun secara logika mustahil. Kita ambil contoh misalnya dari ayat Yakobus 2 ayat 21. Berkata demikian, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, saudara, ini sebuah keputusan yang sangat besar yang diambil oleh Abraham. Saya yakin sebagai seorang ayah, hatinya mungkin teriris-iris, hatinya sedih ketika dia disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dia menyiapkan semuanya, menyiapkan keledai, menyiapkan kayu bakar, menyiapkan pisau, dan pagi-pagi benar ketika Ishak bangun, ya, Abraham bicara terus terang sama Ishak, kita akan mempersembahkan korban di atas Gunung Moria. Mereka berjalan beriringan, ya, Ishak naik keledai dan Abraham menuntun. Saya yakin sepanjang perjalanan hatinya sedih, hatinya haru, karena sebentar lagi anak yang sangat dia kasihi akan dikorbankan. Dan siapa yang akan mengorbankan adalah dia sendiri karena disuruh oleh Tuhan. Saya yakin hatinya hancur. Apalagi ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, ini pisau sudah tersedia, kayu bakar sudah ada, tapi manakah domba yang akan dikorbankan? Saudara mendengar pertanyaan dari Ishak itu, saya yakin Abraham hatinya sedih luar biasa. Tapi dengan iman dia berkata kepada Ishak, tenanglah nak, nanti di sana Tuhan akan menyediakan. Yes, Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Abraham berpikir secara logika, ya, dia akan meragukan apakah itu suara Tuhan atau tidak. Logikanya begini, kalau Tuhan sudah memberikan Ishak, anaknya yang tunggal, yang lahir di masa tuanya,
dan dia kemungkinan tidak punya anak lagi karena sudah sangat tua, ya. Dan anak satu-satunya itu mati, dikorbankan. Nah, bagaimana dia bisa mengalami semua janji-janji Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana Abraham akan memiliki keturunan yang begitu banyak, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di laut, kalau tidak punya anak? Harapan satu-satunya adalah pada Ishak, anaknya sebagai penggenapan janji Tuhan, nanti akan melahirkan bangsa-bangsa yang besar, yang begitu banyak. Tapi ini anaknya harus dikorbankan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Abraham percaya sekalipun seakan-akan hal itu mustahil menurut pemikiran manusia. Jadi Abraham tidak menaruh Allah di kotak, membatasi karya Allah pada logika manusia. Kalau logika manusia berkata, ya kalau anakmu yang satu-satunya itu dikorbankan, habislah penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Tidak akan pernah terjadi engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Tidak akan pernah terjadi janji Tuhan dalam hidupmu, karena anakmu sudah mati. Tapi Abraham memilih tidak membatasi Tuhan di dalam kotak logika atau kotak cara berpikir manusia. Tetapi dia lebih percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, nanti di sana Tuhan akan menyediakan domba yang akan dikorbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin saudara dan saya menghadapi banyak perkara yang secara logika, secara nalar, secara pikiran kita mustahil. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya membatasi Tuhan di kotak pemikiran logika kita, atau mengizinkan Tuhan dengan kuasanya, mujizatnya menyatakan diri kehendaknya di dalam kehidupan kita semuanya. Saya berdoa supaya kita tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir seneng, tapi ini yang terakhir dan panjang. Ya, yang ketiga adalah iman plus perbuatan sama dengan sempurna. Atau iman disertai dengan perbuatan menjadi sempurna. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 22 dan 24. Demikian firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya, kalau saya sering mengumpamakan iman dan perbuatan itu seperti mata uang, dua sisi. Ya, dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus bersama. Ya, uang dengan satu mata sisinya saja tidak akan pernah laku, tidak bisa digunakan untuk transaksi. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah dua hal yang harus selalu bersama, sehingga menjadi sebuah kesempurnaan. Nah, konon manusia itu membuat keputusan ribuan setiap hari. Bahkan ada yang menyebut lebih daripada 10.000. Mulai dari bangun pagi, ya, keputusannya mau bangun atau mau tidur lagi. Ya. Ketika bangun, dia bikin keputusan. Mau ke kamar mandi, ya, atau mau nonton TV, atau lihat HP, dan sebagainya. Jadi keputusan demi keputusan setiap hari. Tetapi saya yakin juga manusia juga menghadapi atau mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidupnya. Dan itu diperlukan iman. Itu diperlukan iman. Nah, kita akan melihat contoh di sini tindakan Abraham yang didasari atas iman.
Yang pertama, Abraham meninggalkan negerinya Ur Kasdim karena disuruh Tuhan. Ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Belum tahu negerinya. Tapi Abraham memilih taat, berarti beriman kepada Tuhan. Ketika Abraham membuat mezbah setelah berjumpa dengan Tuhan, itu juga sebuah keputusan. Tuhan berbicara menunjukkan janji bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ketika Abraham dengar janji Tuhan, dia segera mengambil batu, menyusun batu, dan membuat mezbah, korban bagi Tuhan. Itu sebuah keputusan. Abraham menerima tanah yang tandus. Ketika Abraham dan Lot ternaknya makin banyak, tidak cukup untuk berdua. Akhirnya Abraham suruh Lot pilih tanah yang menjadi bagian masing-masing. Dan Lot memilih tanah yang lebih subur. Padahal Lot ini keponakan Abraham, saudara. Ya, dia pilih tanah yang lebih subur di lembah Yordan. Dan Abraham dapat sisanya. Kalau tidak dipilih, berarti itu tanah yang kurang subur. Tanah yang tandus. Tapi Tuhan berkata, Abraham, pandanglah sekelilingmu. Kemana engkau bisa memandangnya, karena seluruh tempat itu akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan saudara, iman Abraham berkata, tanah yang tandus itu menjadi tanah yang subur. Dan betul saudara, kejadian Abraham diberkati Tuhan di tanah yang tandus. Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, ini juga sebuah keputusan iman. Abraham mendapatkan keturunan dari Sarah. Saudara, sekalipun usianya sudah sangat lanjut Abraham dan dikatakan bahwa Sarah sudah mati pucuk, secara ilmu medis tidak mungkin Sarah hamil. Tetapi Abraham dan Sarah percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi sehingga Sarah melahirkan Ishak di masa tuanya. Abraham dan pengikutnya disunat sesuai dengan perintah Tuhan. Ini juga sebuah keputusan iman yang luar biasa. Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan bicara pada Abraham bahwa ia akan memunahkan Sodom dan Gomora karena begitu banyak keluh kesah orang dosa atas Sodom dan Gomora, Abraham memberanikan diri bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, menawar kalau sekiranya ada 50 orang, 45 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang, apakah engkau akan memusnahkan orang benar bersama orang fasik? Dia menawar, tapi ternyata tidak ada 10 orang. Dan akhirnya Sodom dan Gomora ya dihukum oleh Tuhan, hanya Lot dan anak-anaknya yang selamat. Kenapa Abraham berani menawar sama Tuhan? Karena dia sahabatnya Tuhan. Dia mengambil langkah iman. Dan keputusan yang terbesar yang kita baca hari ini dari Abraham adalah Abraham mempersembahkan Ishak. Dia tidak membuat Tuhan ada di kotak logikanya, tapi dia percaya tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia yang sempurna hanya ada di dalam Kristus Yesus ketika dia hidup di dunia. Abraham sekalipun disebut sebagai bapak orang percaya, dia pun pernah bersalah. Pernah membuat keputusan yang tidak tepat. Contohnya, Abraham takut mengakui Sarah sebagai istrinya di hadapan Abimelek, Raja Abimelek, karena takut Sarah begitu cantik, ya nanti tidak diambil sama Abimelek, jadi diakui sebagai saudaranya perempuan. Atau keputusan Abraham mengawini Hagar, budak daripada Sarah. Dan ini sebuah keputusan yang sampai hari ini berdampak sangat besar di seluruh dunia. Ya, antara keturunan Ishak dengan keturunan Ismail. Ya,
Saya katakan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di antara begitu banyak keputusan yang diambil Abraham, sebagian besar dia memilih untuk percaya, menunjukkan imannya disertai dengan perbuatan, dan Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Yang terakhir saya ingin menyaksikan ada sebuah biografi kisah hidup seseorang yang luar biasa. Namanya adalah Fanny Crosby. Dilahirkan di tengah keluarga yang miskin. Pada umur 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Namun ketika dibawa ke dokter, terjadi malpraktek yang membutakan matanya. Jadi dokter salah berikan obat salep untuk mata, sehingga matanya mengalami kebutaan yang permanen. Ya, jadi masih umur 6 minggu, masih bayi, harus menderita, mengalami kebutaan yang permanen. Pada umur 6 bulan, ayahnya meninggal. Sehingga ia hanya diasuh oleh ibu dan neneknya. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan dia sehari-hari diasuh oleh neneknya. Akan tetapi saudara, neneknya ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia menginvestasikan iman yang begitu banyak kepada Fanny Crosby. Neneknya mendidik Fanny sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Setiap hari ya, dia diceritakan, dibacakan kisah-kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Dan sekalipun Fanny tidak memiliki penglihatan, tapi telinganya bisa mendengar dan menyimpan dalam hatinya dan terekam begitu kuat. Ya, mereka selalu mengajarkan Fanny pentingnya berdoa dan membaca Alkitab, sehingga firman Tuhan selalu menjadi inspirasi buat Fanny setiap harinya. Ya, karena Fanny mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan, maka dia tidak putus asa. Walaupun punya keterbatasan, tidak bisa melihat, tidak pernah minder, saudara. Ya, ia terus belajar, sekalipun zaman dulu mungkin juga mengalami bullying ya, dibully gitu, dibully oleh teman-temannya, diolok-olok temannya, tapi dia tidak putus asa. Dia tidak minder. Dia melanjutkan sekolah sampai kuliah. Dia belajar alat-alat musik, dia belajar piano, dia belajar harpa, dia belajar gitar, sekalipun dia tidak bisa punya penglihatan. Dia belajar menyanyi, menulis puisi, dan lagu-lagu, saudara. Ya. Semasa kuliah dia masuk dalam kelompok debat, dan itu mengantarkan dia menjadi seorang pembicara yang dikenal pada masanya dan menjadi berkat bagi banyak negara. Saudara, ia mewariskan peninggalan yang luar biasa dalam dunia kekristenan dengan menciptakan lebih dari 8.000 himne atau pujian yang menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Apa yang saya ambil dari kehidupan Fanny Crosby ini adalah, sekalipun dia datang dari keluarga miskin, tidak punya ayah, keadaannya buta, tidak punya penglihatan, hanya dibesarkan oleh ibunya sebagai asisten rumah tangga dan diasuh oleh neneknya. Tetapi neneknya mendidik dia di dalam prinsip-prinsip Alkitab, takut akan Tuhan. Dia menginvestasikan imannya kepada Fanny Crosby. Sehingga setelah Fanny Crosby dewasa, dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, living faith, iman yang hidup. Bukanlah iman hanya teori, tapi iman disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan langkah-langkah yang nyata. Hari ini kita belajar dari tokoh iman namanya Abraham. Saya berdoa dimanapun saudara dan saya berada saat ini, kita tidak hanya cukup punya teori tentang Tuhan. Kita tidak hanya cukup untuk percaya dengan logika dan cara berpikir kita. Tapi kita membutuhkan langkah-langkah iman. Kita membutuhkan tindakan kita sehari-hari. Perbuatan yang nyata untuk menyempurnakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa supaya iman kita tetap kuat.
Bukan hanya melalui pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya, tapi mari kita mulai melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu untuk melakukan firman Tuhan banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan mungkin. Tapi saya percaya orang yang melakukan firman Tuhan akan mengalami segala janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Saya berdoa supaya kita diberkati, biarlah firman Tuhan hari ini membuat iman kita bertumbuh, sehingga kita mengalami living faith, iman yang hidup, bukan iman yang mati tanpa perbuatan, tetapi iman yang hidup dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena kita percaya kepada firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada saat ini mendengar firman-Mu tentang living faith, iman yang hidup. Bukan iman yang mati, tetapi iman yang disertai perbuatan adalah kesempurnaan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap kami memiliki 3 hal seperti yang dimiliki oleh Abraham ya Tuhan. Yang pertama, Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh memiliki keintiman dengan Tuhan. Hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Tolonglah kami untuk percaya pada perkara yang mustahil. Walaupun secara manusia, seringkali firman Tuhan mungkin tidak masuk akal. Tapi ajar kami untuk percaya bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala pemikiran dan logika kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya kami boleh mengalami iman disertai perbuatan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan, sempurnakan iman kami dan tolonglah kami dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu, sehingga Engkau mendapati iman kami menjadi iman yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah iman mereka bertumbuh dalam keseharian mereka, dalam pengenalan Allah maupun dalam mereka melakukan firman Tuhan, sehingga mereka mengalami janji dan berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita telah diberkati dan tibalah waktunya kita untuk mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening pribadi dipersilahkan untuk melakukan persembahan secara online melalui transfer rekening ke rekening gereja ini. Bagi yang tidak punya rekening, mari kita persiapkan persembahan kita di rumah masing-masing dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk menerima semua berkat-berkat rohani ini ya Tuhan. Saat ini kami akan mewujudkan ucapan syukur kami melalui persembahan kami, baik kami berikan secara online melalui transfer rekening maupun persembahan yang kami siapkan di rumah-rumah, yakni persembahan ucapan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pemilik kehidupan ini. Engkau adalah pemilik kehidupan kami dan segala sesuatu yang kami punya. Jika kami diizinkan memberikan kepada Tuhan, kami tahu ini adalah suatu kasih karunia. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Baik keluarga-keluarga mereka, setiap usaha pekerjaan mereka, anak-anak yang menempuh studi, pelayanan kami maupun masa depan kami bersama-sama kami serahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah waktunya untuk kita mengakhiri ibadah online pada saat ini. Mari kita akan menerima doa berkat. Angkatlah tanganmu di mana Bapak Ibu Saudara berada. Dan terimalah dengan iman segala berkat ini yang tersedia bagi kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan
akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur